Orang of God, Shalom orang of God, gimana nih kabar kalian? Aku percaya kalian semua dalam keadaan sehat ya. Oke, langsung saja hari ini aku akan menyampaikan beberapa pengumuman selama seminggu ke depan. Yang pertama, jangan lupa untuk selalu mengikuti ibadah youth setiap hari Sabtu jam 5 sore. Dan juga bagi kalian yang nggak bisa datang secara offline di gereja ini, kalian juga bisa mengikuti ibadah kita secara live streaming melalui YouTube kita, AOG Mahanaim Sidoarjo. Dan juga jangan lupa untuk mengikuti komsel setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. God bless you! Shalom! Cek suhu dulu! Penting nah, Mbak. Iya, cek suhu dulu. Shalom! Salah. Misi Kak. Iya. Shalom. Shalom. Mau tanya, Mbak. Ini tempat gym? Bukan, Apa? minimarket. Shalom teman-teman. Shalom. Lebih semangat lagi shalom semuanya. Kalau gitu aku undang semuanya bangkit berdiri dong. Terus kasih Kak tos kanan kirinya ucapin shalom. Semuanya dua tangan ya. Haleluya, aku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja. Apa? Di atas gulungan bersamudra, tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku lepas bagimu, sebab rahmat-Mu dari setiap hari. Semuanya tangannya diangkat dong. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, aku memujimu Tuhan. Apa? Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Amin. Biarlah bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat
setianya. Bersyukurlah kepada mana nih suaranya anak-anak muda di tempat ini. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, masih semangat untuk memuji Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah dong buat Tuhan Yesus. Semuanya tepuk tangan di atas kepala nih. Kamu yang telah ubah hidupku menjadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu kan selalu cukup bagiku. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada tak kau ciptakan, karyamu sungguh tiada tandanya. Apa? Sungguh tiada tandanya. Mulia namamu. Mulia namamu. Hidupku tak sama sejak kau, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu yang selalu bagi. Amin. Semua tangannya di atas dong. Katakan. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada tak kau ciptakan, karyamu sungguh tiada tandanya. Tiada tandanya.
untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Untuk kebaikan-Mu Yesus, Kau telah mengumpulkan setiap kami di tempat ini Tuhan. Kau yang akan menjamah setiap kami Yesus. Kau yang akan mengurapi setiap kami Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan, merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau merasakan kuasa-Mu yang begitu luar biasa Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Kami undang Engkau Yesus hadir Tuhan di tempat ini. Kami undang Engkau Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, amin. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang Takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kami percaya Tuhan, Kau satu-satunya Bapa yang kekal Yesus. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri aku bintang saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari kita pujikan lagu ini dari awal. Katakan dengan iman, kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah Yesus.
bersama kami. Thank you Jesus, thank you Jesus. Ampuni setiap kami Bapa, ampuni setiap kami Yesus. Kami berserah penuh Tuhan. Shikara bayala bayala kara takasi kere kara kara bayala. Ini kami Yesus, anak-anakmu Tuhan. Ini kami Yesus, pakai setiap kami, pakai setiap kami. Layakan, layakan setiap kami, layakan kami pernah meninggalkan setiap kami. Kami mau lebih lagi, bisa mengenal Kau lebih lagi Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Shikara bayala 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 karata kasih keren. Yesus, Ku boleh shikara bayala takara. Oh shikara. Kami perlu Tuhan dalam kehidupan kami Yesus. Kau Bapa yang baik, cinta lebih dari segalanya di dalam hidup.
hati. Kami cuma mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Karena Engkau adalah napas, karena Engkau adalah kekuatan bagi setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, perlihatkan ada satu orang laki-laki anak muda di tempat ini. Kau menangis, kau meratap, kau berkata, Tuhan, jangan tinggalkan kasih setiamu dalam hidupku. Sebab tanpamu aku tidak bisa lakukan apapun dalam setiap realita, dalam setiap kehidupanku. Engkau punya satu hal kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Siapapun engkau anak muda yang ada di tempat ini, Tuhan, katakan, aku suka cara penyembahanmu. Aku suka dalam kau berkasih-kasihan menyatakan dalam setiap isi hatimu di hadapanku. Aku akan lihat progres-progresmu buat yang ke depan, kata Tuhan. Seperti yang kau katakan, aku akan menjadi alatmu di akhir zaman. Aku akan membuat perubahan buat keluargaku, Tuhan. Khususnya buat papaku. Engkau dibawa Tuhan untuk menjadi kesaksian buat keluargamu. Yang tadinya papamu tidak pernah mengerti, yang tadinya papamu tidak mau untuk menggubris segala apapun perkataan yang ada dalam hidupmu untuk cari Tuhan. Di bulan ini papamu dibawa mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Upah di dalam kau memuji dan menyembah, terjadi terobosan dalam kehidupan keluargamu. Diberkati anak muda laki-laki yang datang kepadamu pada hari ini, yang memiliki satu kehausan dan kelaparan. Dia rindukan pemulihan lawatan buat keluarganya. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap kami maupun yang menyaksikan streaming. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Saya akan undang rekan saya Ibu Imelda akan saksikan tentang kasih Tuhan dalam kehidupannya dan keluarganya. Oke, saya panggil buat rekan saya Imelda Rosi. Pemusik standby di tempat boleh? Nah, ini kebiasaan nih, selalu pemusik turun. Saya enggak tahu haus atau lapar. Beda tipis. Oke, kejujurannya good banget. Shalom semuanya, anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Waduh, kok kelihatannya kaku banget ya. Gak usah tegang-tegang ya anak-anak ya. Tante mau nyapa lagi sekali lagi. Shalom. Shalom. Luar biasa. Puji Tuhan ya, pada kesempatan pada sore hari ini Tante dikasih kesempatan untuk bersaksi di youth. Tante harap dari kesaksian Tante ini bisa menguatkan anak-anak semua di Mahana di tempat ini, dan juga yang di live streaming. Sebelumnya Tante mau menyapa Shalom yang di live streaming, yang di rumah. Oke, Tante akan melanjutkan kesaksian Tante selama kebaikan Tuhan di dalam kehidupan Tante, terutama di dalam keluarga dan anak-anak. Ya, mungkin anak-anak di sini belum tahu ya karakter sifat dari anak-anak Tante seperti apa. Tapi yang sudah tahu dan mengerti cerita alur ceritanya itu ya Om Henry ini ya dengan Tante Viken. Nah, memang sudah lama ya yang menjadi kerinduan seorang ibu untuk anaknya, yang terbaik untuk anaknya, yaitu adalah supaya berdekat dengan Tuhan, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya yang hidup. Itu satu kerinduan yang selama ini Tante harapkan. Ya. Tapi puji Tuhan, dengan berjuang, dengan berdoa, selama Tante sudah dipulihkan sama Tuhan, menerima Tuhan kembali sebagai juru selamat Tante yang hidup, Tante begitu banyak mengalami perubahan 180 derajat. Yang dulunya arogan, yang amarahnya besar, yang pendendam, yang pembenci, bahkan sempat mau bunuh diri juga. Ya, karena masalah keluarga.
so pasti. Tapi di satu sisi, tante ngambil positifnya. Tante kembali kepada Tuhan dan akhirnya di mana tante dipulihkan, diproses sama Tuhan. Dan terjadilah perubahan. Pola hidup tante ditoto sama Tuhan, ditata kembali menjadi yang lebih benar. Kemudian gak sampai di situ saja, proses masih proses. Pergumulan pasti ada, gak mungkin di antara kita tidak ada pergumulan. Tante yakin itu. Coba kalian tanya deh, coba kalian pikir juga. Adakah satu orang di dunia ini yang tidak mengalami pergumulan? Enggak toh? Tidak. Dulu tante mau kabur dari pergumulan tante, tapi nggak bisa. Nggak bisa. Disitulah kita mengalami proses pergumulan. Gimana kita bisa mencari wajah Tuhan. Disitulah kita berharap kepada Tuhan. Dan akhirnya, apa yang menjadi kerinduan tante untuk anak-anak tante? Dijawab Tuhan. Amin. Yang tadinya mereka nggak mau percaya Tuhan, akhirnya kan sudah sebagian melihat ya status anak-anak tante pasti di IG. Ya, Brandon dibaptis. Puji Tuhan, itu kerinduan tante selama ini. Yang tadinya Brandon arogan, bahkan dia pernah smackdown papanya. Ya, di smackdown lu, dijatuhkan, berantem sama papanya. Bayangkan, seorang anak begitu berani terhadap orang tua. Sama mamanya juga. Pernah tante lagi bikin kreasi ya, duduk-duduk di lantai kerja untuk sekolah minggu ya. Ngamuk dia. Hanya masalah kecil, dia nggak seneng. Plastik kan berisik ya, kalau kita ngebungkus packing untuk bingkisan itu kan pasti kan berisik toh. Tapi kan bukan berisik yang bagaimana ya. Itu dia marah besar loh. Bayangkan, sampai dibanting semua barang-barang tante. Selama di Indo seperti itu. Ya, gimana gak sedih seorang mama melihat anaknya seperti itu? Ya toh, sedih kan? Memang bukan dia saja yang pernah mengalami seperti itu. Tante dulu masa kecilnya juga seperti itu. Dalam arti tante ini dipukul sama papa. Pakai rotan loh, pakai ban pinggang. Sampai berdarah, bayangkan. Tapi kita makin lama makin dewasa ya. Kita berpikir, oh iya ya, kenapa ya kok saya dulu dipukul ya? Sempat tante berpikir seperti itu. Dulu tante juga berpikir, gua ini anak siapa sih sebetulnya? Anak kandung mama sama papa atau anak tiri? Sampai berpikir gitu loh dulu itu masa remaja tante dulu itu. Seumuran kalian di sini. Siapa yang nggak pernah dipukul sama orang tua? Tante lo mengalaminya. Jadi sampai di situ tante berpikir, makin lama makin dewasa toh, mindset kita harus dirubah. Bukan anak kecil lagi, kita ini bukan anak kecil lagi. Kita ini sudah melonjak untuk dari remaja ke dewasa. Jadi kalian harus berubah mindset kalian. Apa ya? Kenapa ya sebabnya ya? Kalau papa mau marah-marah ya sama saya, kok saya dipukul ya? Tahu nggak kenapa tante dipukul? Karena tante dulu pulang malam. Otomatis ya dipukul toh. Ya kan? Orang tua kita pasti ngomong, oh papa mama saya keras. Memang gak ada di dunia ini yang orang berkata, oh mama saya lembut, mama saya. Kebanyakan, ayo 80% lah. Pasti anak-anak ngomong, teman-teman ngomong, iya itu loh mamanya keras. Iya mama gua keras, papa gua keras. Memang itu udah sifat dan karakter didikannya seperti itu. Gak ada yang gak keras. Tante percaya dan yakin kalian pun juga keras. Keras kepala, keras hati. Tuh ada yang nyandung jempol tuh. Jadi sia-sia
kalian mengeraskan hati? Di satu sisi di mana waktu papa tante meninggal, tante sedih banget. Memang sedih. Karena apa? Tante masih belum bisa mencapai cita-cita papa tante satu hal, yaitu pergi ke Cina. Itu di mana masa tante sudah menikah loh. Nyesel banget tante. Jadi anak-anakku yang terkasih, buat apa kalian mengeraskan hati? Sia-sia, gak ada gunanya. Toh mereka loh, orang tua kita sendiri, darah daging kita, mereka yang mendidik kita, mereka yang melahirkan kita. Sia-sia anak-anak, gak ada gunanya kalian mengeraskan hati. Memang zamannya beda, gak salah. Memang selalu kalian berkata, ah mama kuno, ah papa kuno, gak zamannya. Tapi ingat ya baik-baik, dimana kalau kalian dalam kesusahan, dimana kalian kalau dalam suatu kecelakaan, siapa yang menolong? Tante tanya. Yang pertama kali menolong siapa di dalam dunia ini? Mama papa toh? Mungkinkah teman kalian? Enggak, malahan kapur pernah tuh. Tuh, ada nih satu jiwa nih yang tante tangkap nih mengalaminya. Jadi Gaby boleh maju ke depan. Kasih mic satu lagi boleh enggak? Sambil maju Gaby. Jadi percumalah kalian merengaskan hati. Ini tanpa disengaja loh. Nanti boleh disaksikan oleh Gabriel ya namanya ya. Tante lanjutkan dulu dari kesaksian Tante Sek. Lalu, di mana waktu menyesal Tante, ya waktu papa meninggal itu, sia-sia toh. Tapi puji Tuhan, Tante masih punya mama. Sampai saat ini masih ada. Disitulah Tante berjuang dengan berjanji dalam diri Tante sendiri. Saya mau membahagiakan mama. Saya gak mau sia-siakan kesempatan lagi ini. Puji Tuhan, mama tante dikasih izin untuk pergi ke Israel, pergi ke Cina. Wow, udah hal yang luar biasa. Tapi nggak sampai di situ. Kita masih proses sebagai orang tua. Nah, akhirnya di mana tante dipulihkan itu selama perjalanan tante dengan penuh perjuangan, doa dan doa dan doa. Akhirnya Tuhan menjawab. Memang mungkin bukan tante saja yang mendoakan untuk anak-anak tante ya, dan juga mungkin papanya, emaknya, omanya, semua pasti kan mendoakan. Tapi tante kerasa Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Amin. Akhirnya Brandon memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus. Dia ingin melayani Tuhan. Wow, luar biasa. Tante gak menyangka loh. Gak menyangka sama sekali waktu dimana Brandon telepon tante itu, ya, telepon tante sebagai mamanya. Dia kesaksian, dia mengalami mujizat, dia mengalami proses selama di Taiwan. Bukan hal yang mudah loh. Yang tadinya dia enak-enakan di Indonesia, tiba-tiba ke Taiwan, satu ruangan dengan teman yang berbeda-beda. Bukan hal yang mudah, dia proses juga. Tapi tante sebagai mamanya, sebagai ibu, selalu mendoakan anaknya yang terbaik. Tante selalu ngomong, Tuhan tolong jamah Brandon. Tuhan jamahlah anak ini biar lembut hatinya, biar dia menerima Tuhan. Karena kedepannya, masa depan mereka masih panjang. Akan mengalami begitu banyak pergumulan nanti kedepannya, apalagi terutama kalau sudah menikah. Tambah banyak lagi prosesnya. Wow, itu sungguh luar biasa ya yang tante alami. Tuhan memproses Brandon dan akhirnya dia memutuskan untuk dibaptis di sana.
Tuhan kita ajaib. Amin. Tuhan kita luar biasa. Tidak ada satu doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Ingat itu baik-baik. Tante nggak tahu ya, sebetulnya kan Tante sudah nggak ngurus di youth ini ya. Tapi Tante malahan dikasih di bawah kelebihan besar lagi. Wow, rencana Tuhan mana Tante tahu, ya kan? Tapi puji Tuhan, Tante selalu dikuatkan dari teman-teman komunitas yang positif, kayak Tante Viken, Om Hendri, Om Aryadi, Bu Lasma, semua yang mendukung Tante, mensupport. Tapi yang paling mensupport itu yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus Kristuslah yang selalu mensupport Tante. Di mana Tante walaupun dimaki-maki, difitnah selama pelayanan. Ya, doamu nggak bener nih, gini. Hello. Tuhan Maha tahu. Tuhan melihat ketulusan hati kita. Bukan melihat dari hasil pelayanan kita, tapi melihat isi hati kita, apakah sungguh-sungguh atau tidak. Disitulah Tuhan membuka jalan. Disitulah Tuhan membawa Tante lebih dan lebih lagi. Puji Tuhan, Tuhan mempercayakan tugas itu kepada Tante. Tante bersyukur punya Allah yang luar biasa di dalam kehidupan Tante. Amin. Jadi simpulannya, ayo, jangan pernah senggan-senggan, jangan punya rasa benci, dendam, iri hati terutama, maupun rasa kecewa, baik itu kepada orang tua, baik itu kepada teman, siapapun, buang semua itu. Kenapa Tuhan bisa memberi karunia kepada Tante? Karena Tante mau taat kepada firman-Nya. Yaitu melalui apa? Mengampuni, memaafkan, dan mengasihi. 3M. Melupakan. Dan melupakan, 4M ditambahkan. Puji Tuhan ya, Tante bisa melaluinya itu bersama Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, Tante pun juga gak kuat. Puji Tuhan, akhirnya Tuhan memberi jiwa satu di tempat Tante. Dia bekerja di tempat Tante. Dia mengalami begitu banyak hal yang tidak di luar kita bisa sangka. Kecelakaan bolak-balik loh anak ini, Gabriel ini. Tapi Tuhan masih memberikan nyawanya, tetap masih ada. Dia masih hidup sampai saat ini karena Tuhan masih mengasihi dia. Tante ngomong sama Gabriel ini Tante bimbing loh sampai saat ini. Bahkan Tante suruh ikut pengajaran Om Hendri dan nanti akan dibaptis. Kalau bukan karena Tuhan yang suruh, kalau dia gak mau taat, dia akan hancur hidupnya. Kecelakaan bolak-balik sampai Tante doakan. Matanya bengkak, ditonjok orang gak dikenal, pulang dari kerja ditonjok pagi-pagi. Maaf Ce, ini masih saudara sih sebetulnya, tapi saudara jauh dari suami. Ya. Maaf Ce, saya nggak bisa masuk. Kenapa? Mukaku ditonjok sama orang. Aku kecelakaan Ce, patah pinggulnya. Tapi Tuhan masih memberi dia nafas kehidupan sampai saat ini loh. Berarti ada maksud Tuhan. Dari semuanya itu ada maksud Tuhan untuk kehidupan Gabriel ini. Tante ngomong sama dia. Dari awal pertama kali Tante doakan dia. Total pola hidupmu. Jangan merokok lagi. Kamu mau enggak? Mau Ce? Nurut toh, nek mau. Maka Tuhan akan memberimu lebih dan lebih lagi. Tante gak kenal dia loh tadinya loh. Dia cuma ikut kerja sama Tante tok, cuma tahu sekedar saudara jauh. Mana pernah ngomong sama dia? Gak pernah. Gak kenal loh sama Gabriel ini. Tapi semenjak dia kecelakaan bolak-balik,
Waktu sekolahnya itu SMP mabuk-mabukan sudah ngerokok. Habis berapa bungkus? Ada Sela di sini? Ada Sela? Ada Sela, kalau ada Sela boleh maju ke depan. Coba berapa? Berapa bungkus? Satu hari itu apa? Ceritakan sedikit masalahmu. Pertama sebelum mengenal, Kesaksian dikit biar teman-teman bisa sebelum mengenal Tuhan terberkati. itu hidup saya kayak berantakan gitu. Tidak tahu kemana, mau ngapain. Taunya cuma pergumulan sama teman-teman itu, mabuk, merokok. Semua sudah saya alami. Setelah itu jatuh mungkin 12 kali. Jatuh naik sepeda motor, tabrak mobil sudah. Tapi saya mengakui sekarang setelah saya bekerja ke CCML ini, saya ingin mengenal Tuhan lebih dekat dan mencari wajah Tuhan. Ini saya mau tanya, karena topik saya malam hari ini tentang bahaya gitu, film horor. Saya mau tanya, Gaby dulu deh, kamu suka nonton film horor? Tak pernah. Tidak pernah. Nah, ini yang suka nonton film horor, Enemy. Bagaimana pengalaman kemarin Spirit membawa kamu? Wow, luar biasa. Merinding banget Mas. Ini karena kebiasaan sering nonton film horor yang menurut aku itu membuat aku tertarik sama dunia-dunia spiritual yang seharusnya nggak aku pelajari lebih dalam lagi, atau melihat, istilahnya ngelihat seperti itu. Ya, jadi kebetulan kemarin hari Sabtu ya kalau nggak salah. Ya, hari Sabtu. Hari Minggu itu aku bawa temanku ke rumah untuk main. Nah, ceritanya kita tuh lagi ngobrol biasa gitu. Tapi sebelum itu, 1 minggu sebelum itu aku sudah ngerasain ada yang beda dari temanku ini. Kayak dia sering marah, dia sering bad mood, dia sering ngomong kasar ke aku, pokoknya kayak gitu. Tapi aku masih memaklumin itu. Aku kira dia tuh ada masalah di rumahnya atau apa. Aku juga rangkul dia kayak, ayo cerita, kamu kenapa sih gitu. Aku tanya, kamu lagi ada masalah apa kok sampai kayak gitu. Terus aku sempet nih cerita ke mama sama papa kayak, Mah, Pa, temanku ini kok aneh ya akhir-akhir ini. Kayak aku merasa dia pulang dari suatu tempat, dia itu langsung berubah. Dan aku ngerasakan kayak mungkin dia membawa sesuatu ke Sidoarjo ini. Jadi dia itu kayak gitu. Dan sempet dia sadar, aku tanya lagi, kamu kenapa kok kayak gini lagi? Terus dia jawab, nggak tahu Shell, semenjak aku pulang kemarin aku kayak gini terus. Aku kayaknya ini kayak bawaannya pengen marah-marah terus ke kamu. Aku pengen kayak gini. Pokoknya tuh kayak melakukan hal-hal yang aneh gitu ya. Aku tegur dia, kamu kemarin kesana perginya habis ngapain? Kok kamu kayak bawa sesuatu pulang ke Sidoarjo ini? Harusnya dia nggak di sini, tapi kamu bawa dia ke sini. Apa yang kamu lakukan di situ? Karena kita kan SMA nih ya kan, pasti bahasanya kayak kamu begejekan ya di sana, kamu pencilaan ya di sana. Aku sempet bilang kayak gitu, tapi dia bilang enggak Shell. Kemarin aku pergi ke sana sama keluargaku. Di sana aku istilahnya healing lah, kayak santai-santai ngobrol sama keluarga kayak gitu. Tapi anehnya yaitu tadi, dia kok bisa bawa sesuatu dan membuat dia itu berubah. Nah setelah itu singkatnya, malamnya ini papa mama kayak ngajakin ayo kita doa, ayo kita kayak saat teduh bareng sekeluarga gitu. Nah sudahlah, lalu ini Stefanus adikku mengalami suatu yang kepenuhan Roh Kudus. Kayak wow, ini enggak pertama sih, tapi kayak sangat luar biasa aja. Aku ngelihat Stefanus di depanku itu bener-bener bahasa roh. Yang aku ngelihat itu dia itu kebetulan kemarin kita juga sama minum
perjamuan kudus. Jadi dia itu sudah ngangkat anggur minuman itu dan dia udah basah roh. Tapi karena kita lupa buat baca yang di itunya, baca ayat yang di rotinya itu, dia sempat berhenti. Setelah itu aku lihat lagi, ternyata dia basah roh lagi, tapi sambil gini-gini. Dan anehnya dia itu sambil gerak-gerak sendiri tangannya. Dia nggak bisa bilang, aku nggak bisa ngontrol ini gerakan apa, aku nggak bisa. Nah, setelah kejadian itu ternyata Stefanus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Puji Tuhan buat Stefanus. Nah, setelah itu hatiku ini merasa kayak rindu sama Tuhan, tapi sisi anehnya aku nggak bisa berhenti nangis. Aku sampai bilang sama papa mama, "Pah, Mah, ini kenapa aku nggak bisa berhenti nangis ya? Aku nggak bisa berhenti, aku nggak bisa ngontrol nangisku ini," gitu. Terus kata mama, "Coba ngalir aja, itu mungkin Roh Kudus, coba ngalir ya." Ini aku ngalir, aku ngikutin terus, aku nangis terus. Stefanus juga mengalami kepenuhan, jadi kayak gerak-gerak sendiri gitu. Nah, mama itu sempat ngerasa kayak gini, loh, kok ini aneh, nangis terus sampai nggak berhenti ya kan. Terus akhirnya mama doain. Tiba-tiba muncul suatu rasa yang bener-bener sakit, amat sakit di bagian perut. Aku nggak tahu itu karena apa, tapi tiba-tiba aku ngomong, sebut nama temanku itu yang habis pergi sama keluarganya itu, ma ini gitu. Karena itu bener-bener sakit, amat sakit. Aku nggak kuat, nahan banget. Sampai aku, kata mama, aku teriak, tapi aku udah nggak sadar. Karena Stefanus udah kepenuhan Roh Kudus, jadi dia tuh kayak ngambil sesuatu dari aku kayak gini, terus dia tengking dalam nama Tuhan Yesus kayak gitu, terus aku nggak sadar. Nah, setelah nggak sadar, ini cerita dari papa mama dan adik-adik juga ya. Itu aku sekitar jam 11 malam sampai jam 2 pagi itu aku nggak sadar. Bener-bener nggak sadar itu cuma melek dikit terus nggak bangun, melek dikit nggak lagi gitu. Dan ya ternyata ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhku saat aku nggak sadar itu. Aku teriak sampai ini bener-bener suaraku habis kan, pasti tahu kan biasanya nggak suaraku nggak kayak gini kan ya. Ini karena efek teriakan itu mungkin sangat kenceng, jadi ini suaraku habis kayak gini. Dan itu pertama yang ngebuat aku kok tiba-tiba sakit, padahal awalnya enggak. Itu aneh banget. Terus yang kedua, ada makhluk masuk dalam tubuhku. Dia bilang dia itu penunggu pantai. Nah, dan kebetulan kemarin temanku itu pulang dari Malang habis dari pantai. Kata orang itu, aku itu lagi di depan, lagi perang sama makhluk ya. Orang itu nggak sebutkan makhluk apa itu, tapi dia ngomong aku lagi di depan rumah lagi perang. Dan katanya tuh gini, kalau ini ngomongnya ke papa mama ya, kalau kamu nggak nungguin anakmu mati di depan. Kalau kamu nggak nunggu anakmu sambil diem, anakmu akan jatuh dari atas mati. Aku awalnya nggak percaya kan, karena aku saat itu aku nggak sadar, tapi aku dengar cerita dari papa mama adik-adik langsung tuh kayak, oh iya aku sampai segitunya ya, karena aku kira aku halusinasi saat itu, karena keseringan nonton film horor kan. Ternyata enggak, aku kira mimpi, ternyata enggak. Tapi ini cerita versiku saat aku nggak sadar, aku ngelihat papa mama, VV, Stefanus itu, ini aku ngelihatnya tuh kayak lagi roh ya. Papa mama itu kayak lagi sujud, minta kayak pengampunan atau ngerendahin diri buat bangunin aku. Aku ngelihat Stefanus itu kayak lagi kayak ngawe-ngawe gitu loh, kak sini, ayo balik lagi ke tubuhmu gitu. Terus itu si VV, aku ngeliat VV tuh tangannya lagi gini sambil berdiri kayak itu. Dan ternyata aku mengalami perang roh, dan itu sangat membuat aku kayak parah banget gitu. Ternyata kita mempelajari itu tuh salah banget.
Pokoknya jangan pernah mencoba hal-hal yang seharusnya nggak kalian coba atau kalian tonton. Karena itu akan menjerumuskan kalian kayak gitu. Dan terima kasih buat Tuhan Yesus udah ngasih aku lagi balik. Seharusnya aku udah nggak di sini karena aku kemarin saat itu aku ngelihat aku udah separuh nggak pakai baju, guys. Berarti itu artinya aku sudah di ambang kematian. Jadi aku bener-bener wow, terima kasih Tuhan, berkat-Mu. Jadinya aku masih ada di saat ini, berdiri di sini. Wah, sedih banget. Sedih banget. Buka maskernya coba. Jangan malu. Oh malu. Jadi dari kesaksian kedua teman-teman kita, Tante harap kalian terberkati, kalian lebih minta hikmat sama Tuhan. Ya, ini sebetulnya cukup membangun untuk kehidupan kalian semua. Bukan untuk saat ini saja, tapi untuk selanjutnya. Amin. Karena kalau kalian tidak kuat, kalian akan jatuh. Oleh karena itu, mintalah terus pertolongan Tuhan, terus mencari wajah Tuhan. Dan kesimpulannya, tetaplah berharap pada Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan yang sanggup memulihkan kita, hati mereka loh dipulihkan Tuhan. Karena mereka berserah hidup mereka kepada Tuhan. Kenapa tidak dengan adik-adik semua di tempat ini? Kenapa tidak dengan adik-adik yang di rumah yang lagi melihat live streaming ini? Mari semuanya membuka hati. Biarkan Roh Kudus bekerja di dalam hati kalian. Lepaskan semua kebencian, lepaskan semua dendam. Akhirnya Gabriel loh minta maaf sama mama sama papanya. Minta maaf dia. Maaf atas kesalahan saya selama ini. Tantang dia. Berani nggak kamu ngomong sama mama sama papa? Ternyata berani, dia lakukan, dia praktekkan. Wow, luar biasa. Yuk, mari sama-sama kita semua juga belajar mengasihi, mengampuni, memaafkan, dan melupakan. Masa lalu biarlah berlalu. Kita buka lagi kembali lembaran baru bersama Tuhan. Amin. Amin. Ayo kita berjuang. Berjuang terus karena iblis tidak akan pernah tinggal diam mengusik anak-anak Tuhan, terutama anak-anak remaja saat ini. Ayo mari kita sama-sama berjuang bersama Tuhan melawan semua penghulu-penghulu di udara. Inilah kesempatan kita. Dengarkan baik firman Tuhan yang dibawakan oleh setiap hamba Tuhan. Kita perlu diisi, kita perlu diberi pupuk, kita perlu disiram setiap harinya melalui firman-firman Tuhan. Jangan engkau keraskan hati. Karena percuma. Percuma kalau kalian keraskan hati. Ya, Tante rasa sekian kesaksian dari kami. Dan Tante harap dari kesaksian malam hari ini memberkati anak-anak semua di tempat ini dan juga yang lagi menonton di live streaming. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Terima kasih buat kasih kebaikan kemurahan-Mu. Urapi setiap kami, tidak ada spirit apapun yang tidak daripada Tuhan ada di ruangan ini maupun di atas setiap anak-anak Tuhan. Diberkati dan diurapi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ini saya bahas ya. Bagaimana tentang bahaya film horor, musik dan anime ya. Tadi Tante Melda tunjukkan ruangan anaknya, ini Bu Lasma anime. Ya kan? Bagaimana kita dibawa ke dalam dunia yang lain. Sementara kita ada di bumi. Anime Jepang ya, kurang lebih yang saya lihat ya. Di Google gitu kan, anime apa gitu loh ya. Kesannya ini, animenya ini biasa. Cuman saya nggak habis pikir itu kayaknya bisa loncat-loncat masuk ke dalam imajinasi anak-anak muda maupun anak-anak kecil. Ya, di sini Alkitab tidak menuliskan, boleh nggak sih kita menonton film horor? Boleh nggak sih kita memuji dan menyembah
dengan lagu-lagu dunia, ya kan? Boleh nggak sih kita punya satu hal kesenangan pribadi? Menurut saya banyak prediksi yang menyatakan, ada yang bilang tidak, ada bilang yang iya. Pasti saya dengan Rabi Hendrik pasti berkata tidak. Kalau ini saya nggak akan kompromi, ya. Orang yang sudah mengalami spiritual dibawa ke dalam satu tempat yang aneh, ya, itu akan pasti mengerti. Pengalaman yang saya alami, saya alami. Untungnya saya dapat perkataan dari spirit itu, kalau mama papamu tidak jagai, kamu hilang. Betul, saya percaya. Karena hari itu juga, di tahun berapa saya lupa. Saya lari dari panggilan Tuhan. Saya konseling orang. Di satu titik, pertengahan jalan otak saya hang. Saya tidak tahu di depan sana, itu paranormal. Bisa hilang ilmu. Manggil. Ternyata dia mau rampok tamu saya. Lucunya tamu saya ada di atas motor, bukan dia pulang. Suruh supirnya antar. Jadi sempatlah saya punya kekacauan selama 3 hari. Ya. Setelah saya sampai di rumah saya, badan saya masih normal. Setelah saya tidur di tempat tidur, badan saya tidak normal. Ya, bergerak kiri kanan tidak bisa, sakitnya luar biasa. Tapi di situ jam 20.00, bulu kuduk saya merinding, saya lihat spirit 7 meter di depan pintu saya. Saya bilang buat kakak saya, adik saya, jangan tidur, temenin saya di sini. Sementara saya lihat spirit ada di lingkungan rumah orang tua saya. Baik di depan, baik di belakang. Kejadian jam 2 pagi. Pernah tahu nggak Rudi Korudin itu juru masak? Ya dulu kan terkenal. Spirit bisa masak. Bukan hanya manusia yang nyata yang bisa masak. Ini nyata tapi aneh. Kakak saya dan adik saya bingung. Kenapa di dapur kelontang, kelonteng, kelontang, kelonteng. Saya melihat. Tapi saya tidak mau bicara. Karena apa? Nanti roh saya, ya nggak ada yang nemenin, repot. Bayangin, mama saya tidur di ruang tamu hari itu. Dia tidak mendengar. Tok, 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 tok. Kencangnya luar biasa. Saya bilang, Tuhan itu kenapa lagi? Kakak saya dan adik saya bingung. Kenapa jam 2 pagi ada yang gedor kencang-kencang? Jangan dibuka, udah diamin aja. Duduk aja di sini. Spirit begitu kencang untuk mengambil saya. Dulu saya suka nonton film horor. Tapi setelah film horor mencengkram seperti kita lihat gitu kan. Dulu gak ada 3 dimensi, betul gak Pak Rabi? Sekarang bisa dipakai kacamata seolah-olah itu hampir ada di hidup kita. Ceder, betul gak? Saya berapa kali kalau diajak tamu saya, tolong ya saya tidak suka karena sudah bertobat. Saya tidak suka bioskop, saya tidak suka nonton. Tapi kalau orang yang mengerti saya, dia cuma di bioskop nyenengin, ntar duduk 5 menit pasti juga tidur, betul. Kesukaan saya hilang hari itu. Karena saya mengenal siapa Tuhan saya. Tapi di satu titik, dalam kondisi saya koslet, pengwahyuan spirit muncul. Saya telepon, cek, bisa secara detil. Itu spirit saya lagi sama Tuhan dibawa ke surga. Setelah spirit saya koslet, saya ketakutan. Tapi di satu titik, teman saya bilang apa? Cek, ada yang gak benar kali dalam hidupmu. Saya ambil keputusan, ayo mah kita ke rumah sakit. Cek seluruh organ tubuh saya, ada enggak yang gak beres? Bayangin wanita perkasa ya, dibopong, satu komplek polisi kaget. Kenapa itu? Panggilan saya di rumah adek, bukannya Lasma. Kenapa adek dibopong? Orang rumah saya cuma diem. Sebelum di ronsen di rumah sakit seluruhnya, ada suara di sini. Hasil ronsennya dibilang bagus. Bangun, berjalan.
bangun dan berjalan. Gimana judulnya? Tadi aja dibopong. Ya, selama 3 hari saya di lab. Tapi di situ saya lihat, saya melatih spirit roh dalam diri saya. Tuhan dan hantu kan beda tipis. Saya bangun, saya bisa berjalan, saya teriak, "Woi, bisa berjalan." Singkat cerita, belagu nih. Sini kunci mobil, gua yang bawa. Ada mama saya, ada adik saya. Dia bilang begini, "Mau kita mati semua. Tadi aja lu dibopong. Lu sekarang mau bawa mobil. Kalau mau mati, kita bawa ke surga. Nggak mungkin neraka lah. Kan gua hamba Tuhan." Dia ketawa. Sambil saya ngotot sama adik saya, "Sini kunci mobil, gua yang bawa." Tapi adik saya kasih, walaupun uji coba. Waktu saya mau belokin setir, jantung saya kesakitan, darah Yesus. Nah, sudah cukup Las. Adik saya teriak, "Udah diem dulu, kalau mau mati kan ke surga, enggak yang lain-lain." Tapi saya bisa bawa dari Bintaro Internasional ke Polsek Palmerah rumah saya. Saya taruh motor, saya berangkat ke tempat mama rohani saya. Mama rohani saya kaget. "Kenapa Kolas? Aku dengar kau begini. Mama rohani saya Batak. Galaknya luar biasa. Dulunya ex dukun. Tapi dipakai Tuhan, luar biasa. Saya punya ibu rohani seorang perempuan. Dia bisa menelanjangi spirit masa dalam kandungan. Sampai saya punya pertumbuhan. Saya lahir tidak normal. Mama saya bilang segede botol. Kalau pernah dengar kesaksian saya, ya, papa saya polisi lalu lintas. Sepatunya segini tingginya, belum kopelnya. Setiap papa saya lihat saya katanya mau injak, mau bunuh. Nah, ini destiny Tuhan, tidak akan bisa mati. Kalau rancangan Tuhan ya dan amin. Saya ada dan hidup hari ini, itu karena kemurahan Tuhan. Ya, di situ saya melihat dan saya bertobat. Saya enggak mau lagi ngerokok. Saya enggak mau lagi ngobat. Saya lagi enggak mau berjudi. Saya enggak mau lagi berantem. Saya enggak mau nyolong. Dan lain-lainnya. Kalau ada nih tadi saya lihat teman SMA saya menyaksikan ya. Immanuel Dewanto. Dia setengah judi, dia setengah enggak. Kalau saya penjudi kelas berat. Uang sekolah, nyolong, preman saya lakukan. Tapi di saat pembayaran tanggal 20 saya kepusingan karena udah kalah judi. Saya palak teman-teman saya di tengah jalan. Lu mau kasih gue duit gak? Pada ketakutan semua. Dari SD sampai SMA saya perempuan super. Saya bisa pukul laki-laki. Saya bisa lompatin meja kalau ada yang macam-macam. Makanya yang punya kesaksian saya adalah yang mengerti siapa diri saya. Berapa mahalnya Tuhan bayar saya. Saya tidak menyia-nyiakan hidup saya. Makanya saya katakan begini ya. Keluarga betul yang menentukan siapa pribadi kita. Tapi Tuhan yang 100% ya. Bukan 80 keluarga. Jadi kalau mau dibilang anak ini begini itu faktor keluarga. Enggak Bu. Karena apa? Ada yang keluarganya baik. Anaknya stres. Purpose Driven Life. Siapa namanya? Pengarang? Rick Warren. Buku terlaris seluruh dunia peringkat nomor 1 perpuluhannya 90%. Gila gak? Perpuluhan 90%. Kita 10% aja kadang pelit. Kurang apa? Anaknya bunuh diri. Faktor keluarga? Enggak. Karakter yang kuat. Pasti Stephen Stanley lihat papamu, mama kok mau ya kawin dengan papa ya? Bumi dan langit, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Itu pasti enak, bener gak? Sebab dia ciptakan segalanya, betul gak? Bu Pike diciptakan untuk mendampingi seorang rabi yang luar biasa. Pasti Stephen dengan Stanley kaget. Kenapa papa saya begini ya? Betul Stanley? Hah? Stanley gaya robot. Papanya gaya tembok Jericho. Stephen setengah
setengah onta, mau jalan, mau enggak. Iya kan? Jadi saya bilang, kita terbentuk bukan karena keluarga, terbentuk karena Tuhan. Orang tua cuman apa? Persyaratan. Tanda kita dilahirkan di mana? Menunjukkan bin dan binti. Ini loh, ya. Melda mengalami pukulan. VP juga. Berapa kali papamu pukul? Hah? Akibat apa? Kamu nakal? Terima nggak konsekuensinya? Nah iya. Kalian dipukul. Ya, saya ini sepatu berkali-kali. Ketahuan surat cinta dari sekolah. Baju saya pakai sebegini doang, nggak dilihatin kepala sekolah dan guru, saya lepas lagi. Sepatu saya injek ujungnya. Tiap hari saya bohongin mama saya beli buku, tanda tangan buku yang saya pinjam 50 buku tanda tangan mama saya. Demi judi. Mama saya bingung, kenapa kau beli buku ya ini anak? Tapi di situ lihat, saya ketahuan merokok di atas. Surat cinta keluar lagi. Dipanggil lah nih anak perempuan berapa. Saya bilang matenglah. Ini Tuhan apa yang terakhir saya nakal? Enggak juga. Sampai papa saya pulang dari dinas. Duduk kamu di situ. Kamu laki atau perempuan? Saya cuma diam. Enggak ada ABC, bapak saya lepaskan tangannya ke rahang saya. Mulut saya miring. Bayangin, bukan kopel loh. Kopel tau ya polisi. Bukannya pentung. Tangannya. Saya teriak sampai saya balikin lagi rahang saya. Makanya kalau saya mangap besar-besar udah gak bisa. Karena apa? Ada gangguan di sini. Saya melihat bukan hanya film horor yang saya tonton. Coba kalau adik-adik mau jujur, siapa yang pernah tonton film Blue? Bagus, satu. Ada lagi? Blue film. Film porno. Ini malam hari adalah malam kelepasan. Jangan bohong. Ayo, jujur. 3. Perempuan. Malaikat. Kartu Joker yang ada pornonya, siapa yang nonton? Ada kartu dibuat gambar laki dan perempuan. Atau pernah nonton di Google yang bugil? Ayo angkat tangan. 1, 2, ada juga. 3, perempuan gak lolos. Kenapa? Loh, tidak pakai bugil, tidak pakai bikini. Gaby apa Debbie nih? Deborah dari semalam kayaknya kamu ada sesuatu hal. Wah, Rabi lagi kena salah. Ada apa ya? Deborah? Atau kamu grogi ada tulang rusukmu di sini? Siapa yang kamu enceng di sini? Kita datang semalam dengan Ibu Gembala, kamu grogi. Saya bawakan renungan, kamu grogi. Ya. Saya nonton film Blue dari 2 SD. Karena papa saya punya. Hari itu papa saya, mama saya ada. Saya jeblosin saudara saya 7. Gue punya film keren banget nih, ayo nonton. Dulu Betamax yang tebel. Pas udah nonton kisah cerita, wih bagus ya Las? Iya bagus. Setelah selanjutnya, apa itu Las? Kabur 7 saudara saya. Kita masih kecil-kecil. Maksud saya gini loh, biar gak goblok. Istilah saya tapi dosa. Ya. Papa saya punya, apalagi teman saya papanya lebih punya lagi. Itu orang kaya tapi anak itu tidak diperhatikan. Jadi kalau mau nonton terserah bebas. Ini kalau Emmanuel Dewanto dia ada di sini teman SMA saya sama dia nonton bareng-bareng. Nggak laki nggak perempuan.
Terus lucunya apa? Ada yang melakukan di kamar lagi. Rusak gak saya? Enggak. Karena apa? Karakter yang kuat. Perempuan ada berapa hari itu gak saya tahu nonton. Laki-laki banyak. Sampai dicandain. Lu basah Las, lu basah Las. Saya bilang enggak basah. Bagi saya itu seperti film biasa. Mau film horor kayak, mau film seks kayak. Semua enggak percaya. Saya tantang, nih lihat. Terus dia bilang apa? Terbuat dari apa lu Las? Saya juga bingung terbuat dari apa. Itulah proteksi Tuhan. Karena Ulangan katakan kuduslah aku sebab aku kudus. Memang Tuhan udah najirin saya kali. Saya sampai hari ini, maaf ya adik-adik ya. Gak pernah tahu namanya ciuman bibir maupun ciuman pipi. Kalau pelukan juga saya gak punya rasa apa-apa kok. Kemarin saya peluk gembala. Saya bilang, Pak jangan punya rasa apa-apa ya. Untungnya saya gak menikah. Coba kalau saya menikah. Dicemburuin istrinya atau dicemburui suami saya. Betul gak? Apalagi ketemu yang ganteng-ganteng kan. Kayak Stanley kan nih, wah imut banget ini. Awas dicomot wanita-wanita yang gak jelas ya Stanley. Tolong kalau cari laki-laki tipe yang Stanley. Setia lurus kayak papanya lempeng. Kalau Stephen masih bisa gusak-gerusuk gitu. Ya, duduk aja Stanley gak berubah tuh dari tadi. Ya loh? Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Kalian duduk dari tadi berubah goyang, Stanley tetap. Ya kan? Karena apa? Menikmati hadirat. Hadiratmu, benar gak? Memenuhiku. Yang lain tegang tertawa, Stanley tenang aja tuh. Ya Tuhan mau begitu, kondisi apapun kita harus tenang. Ya, kalau dilihat di Galatia 5:19-21, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperintahkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian tidak mendapat dalam bagian kerajaan Tuhan. Berarti waktu dulu ya bukan sekarang. Saya tidak mendapat bagian yang ditentukan Tuhan untuk hal kerajaan Tuhan. Ya kan? Karena apa? Saya nonton percabulan. Ya kan? Saya tukang berantem, emosi tinggi. Ya kan? Dan saya adalah seorang penyembah berhala. Karena apa? Saya dibawa dukun. Karena apa? Kelahiran saya ditolak oleh emak saya. Mama saya tiap hari bawa dukun. Sudah dibawa ke dukun, saya dikasih minuman. Saya masih ingat sampai hari ini. Minuman setoples begini, kembang berapa rupa, harus saya minum. Ini perseteruan di dalam tubuh saya yang dulu seperti apa. Ya, pemberontakan yang seperti apa. Jadi tidak salah. Orang yang tertolak adalah orang yang mempunyai sikap anak liar. Jadi kalau saya melihat anak-anak muda yang liar, cuma saya bilang, anak tertolak pasti ini. Dilahirkan tidak diinginkan. Dari keluarga yang kacau ini. Oh, dari mama papanya yang gak beres. Kelihatan kok. Makanya kalau lihat Stanley ditanya dari tadi, anteng aja karena apa? Mama papanya aman di bumi dan di surga. Kalian tuh yang kaki-kiki, apalagi Deborah, berarti kan belum aman tuh. Deborah lagi cari jati dirinya. Tadi dia menyembah, bagus banget, Pak Hendrik boleh tampilin ke umum. Hadirat luar biasa, ya. Bapakku yang baik. Jangan begitu Deborah, nyanyinya enak. Tapi setelah mengalami kasus percintaan nanti, apa? Nggak ada ya? Ya harus begitu.
Jadi saya tidak mau lihat anak muda GAB Mahanaim orang yang cengeng. Wih, berarti Tuhan kasih yang terbaik. Laskar Kristus ditinggikan, benar gak? Panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Kita ini pahlawan di akhir-akhir zaman. Tadi saya bawa Zoom tentang bangkitlah yang nongol oma-oma. Salah saya, jangan topik bangkit di atas oma-oma. Bangkit di atas anak-anak muda. Sampai Melda bilang, wes tuwe-tuwe semua. Ya Pak, sambil ngomong mundur begini lagi. Ngenyek kan. Saya punya durasi 30 menit, ternyata lebih. Satu bu. 1 sampai jam 3 lebih, betul gak? Udah gitu doa syafaatnya panjang lebar lagi, Tuhan gak budek. Tolong ya pendoa syafaat, kalau doa yang inti aja udah. Saya udah angkat tangan, saya pikir mau doa berkat. Enggak juga, masih doa tele-tele. Alkitab keluar, bahasa puitisnya keluar. Saya bilang, Tuhan ini setan mah gak akan lari-lari, dia diem di situ berputar. Enakan dia boboin. Apalagi orang paling demen kalau saya makan. Lasma aja yang berdoa. Karena apa? Cepat, bukan karena saya lapar. Singkat dan padat. Kenapa? Berkati dia yang masak, berkati yang belum makan, berkati yang sudah memberi makanan. Ya ampun, itu Tuhan gak budek pokoknya lah. Ya, yang menghalangi dosa kita adalah pribadi kita. Yesaya 59, ya. Nah, di sini juga dikatakan apa? Saya bertanya, boleh nggak kita hidup dengan gaya dunia? Halo? Nggak boleh. Tuh, Stanley saya suka. Badan nggak bergerak, tapi pala yang bergerak. Karena di bumi dan di surga realita hidupnya iya dan amin. Boleh juga Stanley. Ini Stanley gak suka pergaulan yang buruk. Karena papa mamanya udah cekokin Alkitab terus dari bayi. Dari dalam kandungan. Jadi saya percaya ya, kalau nanti kalian menikah, udah ketahuan ada benih ilahi dalam diri kalian, ajak ngomong ini benih. Nah, kamu jadi anak yang takut Tuhan, pasti kamu diberkati. Udah, jangan panjang lebar. Biasanya kalau orang gini loh, ntar bisa bersosial ya, jadi anak yang begini ya, tuh tumpang tangannya kok panjang lebar ya. Kalau bacain Alkitab dari Perjanjian Lama ke Baru buat babynya enggak apa-apa. Kenapa Pak Anton mau Burima mau bikin lagi? Enggak apa-apa, bikin baru lagi aja. Yang benar-benar di dalam Tuhan. Kalau dulu kan dalam produk yang salah. Karena cinta. Gitu. Bukan seperti eros. Karena birahi. Kalau mau bikin ya begitu. Dalam hubungan badan juga sama. Wah, udah kena time limit. Ya. Jadi saya mau tambahkan di sini. Di 1 Korintus 10 dan 23. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Ya kayak tadi itu film horor, enemy, pergaulan, betul gak? Pergaulan gak salah, tapi lihat pergaulan membangun apa enggak? Tadi Sela udah salah, ya nonton, betul gak? Nongkrong di kafe. Kafe itu gak salah, yang salah kita menikmati musik-musik dunia. Apalagi kalau orang pemuji dan penyembah kayak Gaby nih, hati-hati ya. Sering nonton di kafe, nanti bukannya lagu rohani yang keluar, lagu-lagu dunia. Begini nasib jadi bujangan. Nah, keluar lagi lagunya Angie. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia. Tentukan, kalian mau nongkrong di gereja atau di kafe? Nah, bagus. Ya. Jadi saya ringkas buat malam hari ini, ya. Bagaimana di sini dampak negatif film horor, baru enemy maupun film yang lainnya. Yang pertama adalah menanamkan roh ketakutan.
Yang kedua, menjadi panah iblis. Kayak yang tadi saya punya kesaksian, betul gak? Yang ketiga, menjadi target iblis. Nah inilah dia dampak negatif film horor, musik, dan pergaulan. Jadi tiga ini bagaimana menanamkan roh ketakutan, ya. Di sini juga dikatakan apa? Mempengaruhi pikiran, punya rasa takut. Ya kan? Bagaimana di sini kita diberi satu hal intimidasi. Ya, kalau mau dilihat 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Malam hari ini jangan takut tentang masa depanmu, jangan takut tentang orang tuamu yang belum mengenal Tuhan. Percaya Tuhan punya mujizat untuk pemulihan. Bagaimana di sini kalau dilihat Efesus 6 ayat 16. Pergunakan segala perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua api si jahat. Ya, di dalam menonton film horor pasti ada panah-panah api. Di dalam pergaulan tadi Sela sudah lihat temennya bawa spirit yang aneh, betul gak? Bahkan di sini di dalam pengalaman Pak Anton dengan Ibu Rima, ya, Sela dengan Pepe mengerti spiritual alam. Waktu VP malam itu kerasukan, ya, nggak bisa sadarkan diri, jam 11 berapa, Ibu Gembala WA saya, malam Bu sudah tidur apa belum? Tapi karena saya punya panggilan, atau saya mau berangkat, tapi Ibu Gembala bilang jangan, aku dulu yang tanganin. Jadi sebelum Ibu Gembala melangkah, itu spirit sudah ada di tempat tinggal saya. Saya pujian penyembahan selama 30 menit. Untung ada gitar di kamar. Walaupun saya tidak tahu nada saya apa. Yang penting saya naikkan pujian dan penyembahan. Ya. Jadi di sini juga dikatakan. Berarti Sela hari itu ditargetkan iblis. Untuk menjadi pengikutnya. Ya. Meninggal atau dijadikan paranormal. Nah. Waktu yang Sela alami sama seperti saya. Tuhan perlihatkan. Kamu mau dia mati atau mau dia hidup? Mau dia hidup Tuhan. Tapi gue kasih dia gila. Ya udah terserah keputusan Tuhan. Tapi kalau saya meninggal pada saat itu, ya, ilmu dia naik. Tapi kalau saya hidup, Tuhan mau kasih dia meninggal. Saya bilang jangan. Bawa dia di dalam hal pertobatan. Di situ baru saya menyerah total di hadapan Tuhan. Saya tidak mau main-main lagi dalam kehidupan saya pribadi. Saya memang punya panggilan. Orang udah berapa banyak nubuatin. Panggilanmu adalah seorang saksi Tuhan. Tapi tanpa disengaja hari itu saya SMA. Teman saya bilang begini. Bu pendeta sini lu. Bu pendeta sini lu. Semua memanggil saya ibu pendeta, sementara saya masih bajingan. Taruh galon aqua. Teman ada musik, gitar, saya yang gendang-gendang. Udah gitu saya dangdutan sambil saya joget bawa gendang lagi. Itu di lantai 4. SMA Betel Petamburan. Punya sejarah hidup saya. Waktu saya punya reunian, ya, dicari. Ternyata ketemu di Facebook. Dia bilang, Batak kita mau punya reunian. Oke, boleh. Ternyata teman saya tahu nomor kontak saya. Batak nanti gue siapin rokok 2 slok. Batak gue siapin nanti lu wine. Batak, lu tenang aja. Apa yang menjadi kesukaan lu, gua siapin. Tolong, saya sudah bertobat. Gak mungkin. Lu lihat status Facebook gua, bahasa-bahasa Alkitab. Gak mungkin dibilang begitu. Tapi di satu hal sejarah, Tuhan percayakan saya khotbah di antara kepala sekolah dan guru dan tata usaha dan penjaga sekolah. Tapi di situ saya punya seragam batik saya. Tapi saya cari seragam batik saya, mama saya tahu, nggak tahu ditaruh di mana. Di saat saya khotbah, saya buka baju saya. Dia bilang gimana, Batak, lu pendeta mau stripping ya, stripping atau apa gitu di atas panggung. Lu mau bugil? Saya cuma ketawa, saya menangis. Inilah pakaian masa lalu saya. Di mana saya memakai pakaian yang kotor, saya tidak mengerti akan kebenaran Tuhan.
temun saya tepuk tangan. Baju tahun 92, reunian saya tahun keberapa? Saya lupa. Saya katakan di atas kepala sekolah saya, apa yang kalian banggakan di atas yang anak-anak pintar? Apa yang kalian banggakan di atas anak-anak yang kaya? Ini anak yang goblok, ini anak yang nakal. Kamu ndak anggap saya seperti apa? Tapi hari ini saya berdiri, saya memberitakan kabar keselamatan buat guru-guru saya. Saya bangga. Bahkan teman saya berkata begini, ndak ada lu Batak, ini reunian ndak jadi. Bahkan saya tanya, siapa yang diberkati Wan? Anak-anak, ini yang diberkati gini. Saya cuma telepon. Gue mau bikin acara reunian. Lu mau sumbang berapa? Sekian. Lu pelit amat sih, lu punya berkat. Ya udah Batak, lu mau berapa? Sekian. Kita rapat. Tapi saya bangga sampai hari ini. Saya tidak melepaskan siapa pribadi Tuhan Yesus dalam hidup saya. Ya. Jadi kalau kalian melihat pribadi saya jangan sekarang. Harusnya lihat pribadi yang dulu sampah masyarakat. Ya, Heskia, papamu Tuhan Yesus. Siapa yang gak punya papa dengan wanita lain? Angkat tangan. Siapa yang punya mama dengan pria lain? Angkat tangan. Jadi saya gak mau katakan, kalian gak punya figur mama dan papa. Lebih baik kalian punya figur Tuhan Yesus. Saya gak bangga dengan mama papa saya. Saya gak bangga dengan saudara saya yang 7 secara kandung. Saya tidak mau memberhalakan apa yang ada di sekeliling saya. Karena bagi saya berat. Yang saya puja hanya Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Makanya sampai hari ini kalau dibilang lu tidak punya rasa, terserah. Ya, karena bagi saya hidup adalah keberuntungan. Mati bagi Kristus. Malam hari ini saya tantang, mari bangkit berdiri. Seberapa engkau berani mengikut Yesus? Nyatakan dalam hatimu, Tuhan, aku tidak mau lagi sia-siakan hidupku. Mari bangkit berdiri sambil tutup mata, sambil berkata, Tuhan, aku tidak mau lihat keluargaku. Yang aku mau lihat siapa pribadimu Tuhan dalam hidupku. Ya, oke, Deborah, kita angkat pujian. Kalau ku cari damai, bisa? Hanya ku dapat dalam Yesus. Kurala masyikara la barala 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 barala. Shinara la barala 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 masyikara la barala 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 masyikara la barala barala. Kurala barala barala bashinara la barala 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 masyikara la barala barala. Shira la barala 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 shiru du du du. Kalau ku cari
Saudara kami bukan jawaban, teman kami bukan jawaban, minuman bukan jawaban, rokok bukan jawaban, tapi Engkau Tuhan Yesus yang memberikan satu jawaban. Firman-Mu katakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Tuhan minta buat malam hari ini, hampiri dan datangi Tuhan. Minta pelukan pelayanan daripada Tuhan. Biar kau merasakan satu damai yang daripada Tuhan, yang tidak bisa dibayar dengan uang, yang tidak bisa dibatasi oleh waktu dan kuasa apapun juga. Biar malam hari ini engkau diubahkan oleh Tuhan, engkau dilepaskan dan mengalami pertobatan total. Setiap spirit ada di atas anak-anak muda, dosa kutuk keturunan dari papa, opa, generasi ketiga, 4, ke-7, diputuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami putuskan ikatan nikotin, kami putuskan ikatan minuman, kami putuskan ikatan obat-obatan, kami putuskan ikatan judi, kami putuskan ikatan perkelahian, kami putuskan ikatan gosip. Biar yang terbaik yang daripada Tuhan, buah-buah roh masuk menghinggapi setiap kami anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur Tuhan, haleluya, amin. Oke, saya kembalikan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih buat Bu Lasma yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan mengakhiri ibadah Yud pada sore hari ini. Mari saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Ibu Lasma Tuhan. Kami percaya Engkau lebih lagi rindu supaya di masa muda kami tidak menyia-nyiakan satu kesempatan anugerah, yaitu kehidupan yang sudah Tuhan berikan. Biarlah di masa muda kami boleh terus melayani Tuhan, dan terlebih lagi kami boleh menjadi saksi Kristus. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah Yud pada malam hari ini. Dan kami rindu, kami pulang dari tempat ini, kami boleh menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan dan perlindungan dan penyertaan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Terima kasih.